Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Yang pada hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ide pokok dan kalimat utama. Nah, karena anak sudah tahu apa itu ide pokok dan kalimat utama, kalau belum maka hari ini kita akan membahasnya bersama. Ide pokok, kalimat utama. Apa sih maksudnya? Apa perbedaannya? Nah, anak-anak, ide pokok dan kalimat utama adalah ide, gagasan, pemikiran, hal penting yang dijelaskan, dikemukakan dalam paragraf. Nah, itu adalah ide pokok dan kalimat utama. Lalu apa perbedaannya? Nah, apa perbedaannya kira-kira? Jadi, anak-anak, kalau kita tinjau dari cara menentukan letaknya adalah sama ya. Jadi ide pokok dan kalimat utama itu cara menentukan letaknya adalah sama. Jadi ide pokok dan kalimat utama, jika kita ingin menentukan letaknya ada dua kemungkinan. Pertama, di awal paragraf atau yang sering dikenal sebagai paragraf deduktif. Ya, paragraf deduktif itu mempunyai pola pengembangan paragraf umum, khusus. Ya, jadi menjelaskan dulu, mengemukakan dulu hal umumnya, idenya, gagasannya, pemikirannya, hal pentingnya itu, yang umum itu maksudnya ya. Setelah itu dijelaskanlah dengan kalimat-kalimat lain yang lebih khusus tentang ide pokoknya tadi yang berada di awal. Jadi kalau di awal paragraf dinamakan paragraf deduktif. Pola pengembangannya tadi ya, umum yang paling penting. Kemudian dijelaskan dengan kalimat-kalimat yang lebih khusus. Itu yang pertama. Yang kedua, pola pengembangannya adalah induktif, atau kalimat utama atau ide pokoknya itu di akhir paragraf. Kebalikannya, pola pengembangannya adalah khusus dulu. Jadi kalimat-kalimat yang ditampilkan itu khusus, baru yang terakhir, kalimat di paling terakhir itu adalah kalimat umumnya, adalah gagasannya, adalah idenya, adalah pemikirannya, hal penting yang ingin dikemukakan penulis di dalam paragraf. Nah, anak-anak, itu tadi adalah penjelasan tentang pengertian ide pokok dan kalimat utama dan juga cara menentukan letaknya. Nah, anak-anak, supaya kita lebih memahami, mari kita langsung kepada contohnya menentukan ide pokok dan kalimat utama serta contoh kalimat utama dan juga ide pokok. Nah, nanti kita baru akan menyaksikan seperti apa perbedaannya. Simak terus videonya. Baik anak-anak, kita sekarang akan langsung pada contoh paragraf. Nah, gambar ini adalah contoh paragraf deduktif. Adalah paragraf yang pola pengembangan kalimat utamanya atau ide pokoknya berada di awal paragraf. Coba kita baca bersama. Belakangan ini, kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara online tanpa perlu tatap muka. Di era teknologi yang sudah sangat canggih seperti sekarang, ada banyak situs internet yang menawarkan jasa belajar online.
baik yang berbayar atau gratis. Sistem belajar di mana saja dan kapan saja jadi salah satu keunggulan belajar online. Kamu pun bisa memilih mata pelajaran apa saja sesuai yang hendak dipelajari saat itu, mulai dari fisika sampai bahasa Indonesia. Seperti pola pengembangannya, paragraf deduktif itu bersifat umum lalu khusus. Jadi yang Pak Bayu beri warna merah ini adalah kalimat utamanya. Ya, jadi kalimat utama itu adalah idenya, gagasannya, pemikirannya dari paragraf ini ingin membicarakan tentang apa. Nah, ini yang bersifat umum berarti adalah membicarakan tentang kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online tanpa perlu tatap muka. Nah, ini gagasan yang ingin dikemukakan penulis di dalam paragraf umum ya. Setelah itu dijelaskan dengan kalimat-kalimat yang lain yang bersifat khusus. Khusus bagaimana maksudnya? Adalah menjelaskan kalimat umumnya, menjelaskan tentang pembelajaran online. Coba, di era teknologi yang sudah sangat canggih seperti sekarang, ada banyak situs internet. Nah, itu kan berarti kan menjelaskan tentang yang kalimat yang merah ini kan, tentang kegiatan belajar online. Begitu juga kalimat-kalimat yang lain. Sampai fisika dan bahasa Indonesia ini adalah menjelaskan kalimat umum yang berada di atas sendiri. Begitu anak-anak. Ini yang dinamakan paragraf deduktif. Kalimat utamanya yang merah ini. Nah, kalimat utama itu adalah yang merah ini sampai titik, jadi ditulis semuanya. Belakangan ini kegiatan belajar mengajar sampai tatap muka titik ini, itu adalah kalimat utama. Jadi kalau ada pertanyaan kalimat utama, kalian harus menuliskan mulai awal ini sampai titik tatap muka ini. Itu adalah kalimat utamanya anak-anak. Paham ya? Mari kita lanjutkan. Nah, ini tadi kan sudah kalimat utamanya. Belakangan ini kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara online tanpa perlu tatap muka. Nah, semua kalimatnya ditulis, itu namanya kalimat utama anak-anak. Nah, sedangkan ide pokoknya itu terus apa, Pak? Nah, ide pokoknya itu adalah penyederhanaan dari kalimat utama. Jadi dari kalimat utama ini kita sederhanakan kalimatnya. Itulah ide pokok namanya anak-anak. Kita sederhanakan menjadi kegiatan belajar mengajar via online. Nah, itu ide pokoknya. Karena kan tadi paragrafnya membicarakan tentang kegiatan belajar mengajar via online. Nah, ini jadi bentuk sederhana dari kalimat utama. Itu adalah ide pokok. Baik, supaya lebih jelas lagi kita ke contoh berikutnya tentang yang kalimat induktif ya sekarang. Nah, ini kita baca bersama. Ketika ujian telah selesai, nilai anak-anak diperiksa. Ternyata terdapat berbagai nilai siswa. Sebanyak 19 siswa nilainya melampaui standar kelulusan. 10 siswa memperoleh nilai tepat pada standar kelulusan. Dan tidak ada seorang siswa pun yang memperoleh nilai di bawah standar. Sehingga bisa dikatakan kegiatan belajar di kelas ini berhasil. Nah, sesuai pola pengembangan ide pokok dan kalimat utamanya, paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utama atau ide pokoknya berada di akhir paragraf yang Pak Bayu beri warna merah ini. Karena kalimat umumnya berada di akhir. Idenya, gagasannya, pemikirannya, hal penting yang akan dikemukakan penulis itu adalah di akhir ini. Jadi dikatakan kegiatan belajar di kelas ini berhasil. Membahas tentang keberhasilan kegiatan belajar di kelas. Nah, lalu kalimat-kalimat sebelumnya yang di atas, terus kalimat nomor 2, nomor 3 itu adalah menjelaskan kalimat-kalimat umum yang di bawah ini. Kenapa bisa dikatakan kegiatan belajar
di kelas ini berhasil. Nah, dijelaskan kan di kalimat yang pertama, anak-anak diperiksa. Nah, ini nilai anak-anak diperiksa, ternyata dapat berbagai nilai siswa, ada yang 19 siswa nilainya melampaui standar kelulusan, 10 siswa tepat pada standar kelulusan. Nah, itu kan berarti menjelaskan keberhasilan belajar di kelas. Nah, pola pengembangan ini yang dinamakan khusus dulu, menjelaskan dulu, kemudian umum. Di akhir ini adalah kalimat umumnya. Jadi kalimat yang di atas ini menjelaskan anak-anak, menjelaskan kalimat umum. Itu contoh kalimat paragraf induktif. Nah, sekarang ide pokoknya jadinya seperti apa? Nah, ini kalimat utamanya kan tadi, sehingga bisa dikatakan kegiatan belajar di kelas ini berhasil. Kita sederhanakan menjadi keberhasilan kegiatan belajar di kelas. Nah, itu adalah ide pokoknya. Paham ya anak-anak ya? Nah, anak-anak, itu tadi adalah penjelasan kita tentang ide pokok, kalimat utama, paragraf deduktif, induktif, perbedaan kalimat utama dan ide pokok. Semoga anak-anak bisa memahami dengan baik. Nanti apabila ada pertanyaan silahkan bertanya. Insya Allah Pak Bayu jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.